Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya Muhammad Irfan Fahmi. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Cloud computing itu apa sih? Menurut National Institute Definition Standard and Technology, di dalam draftnya, Peter Mill dan Timothy French mendefinisikan cloud computing sebagai sebuah model yang memungkinkan adanya pengguna sumber daya secara bersama-sama dan mudah menyediakan jaringan yang mudah diakses dari mana saja dan dapat juga dikonfigurasi layanan-layanan yang digunakan sesuai keperluan on demand. Kalau menurut saya, cloud computing merupakan sebuah wadah yang berbentuk awan yang mempermudah suatu perusahaan atau masyarakat dalam mengerjakan sesuatu dan dapat saling mengakses data satu sama lain berdasarkan izin yang berlaku dan mempermudah akses dari mana saja. Jadi cloud computing seperti semacam drive gitu sih kalau menurut saya. Jadi dapat digunakan dalam kemana saja dan di mana saja dan kapan saja. Nah, kemudian apa aja sih layanan cloud computing? Cloud computing itu ada 3 jenisnya. Yang pertama ada software as a service, yang kedua ada platform as a service, yang ketiga ada infrastructure as a service. Yang pertama kita akan menjelaskan software as a service. Software as a service adalah layanan yang dapat menggunakan software dari penyedia layanan. Contohnya ada Office 365, ada Gmail itu Drive, kemudian ada Adobe Creative Cloud dan ada iCloud. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang iCloud. iCloud sendiri itu punya dari Apple. Nah, jadi Apple ini membuat sebuah aplikasi berbentuk awan namanya iCloud. Nah, jadi pengguna Apple yaitu iPhone atau iPad atau Mac itu bisa menyimpan semua datanya atau mengakses datanya di iCloud tersebut dan dapat membuka data tersebut di mana saja, di device mana saja asalkan merek Apple. Nah, keuntungannya apa sih? Keuntungannya adalah rata-rata hampir semua software as service itu software as service itu gratis karena emang didesain untuk masyarakat luas dan dapat mempermudah si masyarakat tersebut. Nah, layanan ini juga mempunyai jasa prabayarnya. Seperti iCloud itu ada yang paling murah, ada yang menengah, dan ada yang paling mahal juga. Kemudian yang kedua jenisnya adalah platform as a service. Adalah layanan yang didesain berbentuk platform sehingga pengguna layanan dapat membangun sebuah aplikasi. Misalkan Telkom Digital Solution. Jadi si Telkom Digital Solution ini memberikan sebuah platform atau framework itu untuk sebuah perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan jasa si Telkom. Contohnya di Telkom itu misalkan dari Telkom Digital Solution ini mengeluarkan sebuah aplikasi, kemudian sebuah perusahaan anak Telkom yang lain bisa menggunakan aplikasi tersebut dan mengembangkannya sendiri, dan itu biasanya di server dia sendiri. Nah, keuntungannya apa sih? Penggunanya itu dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia, seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Pengguna dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Kemudian fitur utama dari PaaS biasanya adalah skalabilitas yang tinggi. Ketika aplikasi yang kita upload mulai digunakan oleh banyak user, maka secara otomatis layanan PaaS akan mengskalakan aplikasi kita menjadi lebih baik dalam melayani pengguna aplikasi kita.
Sedangkan ketika aplikasi kembali sepi, maka akan diskalakan ulang sehingga biaya yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan yang kita gunakan saat itu. Yang ketiga ada infrastructure as a service. Apa sih infrastructure as a service? Merupakan solusi layanan cloud yang menyediakan infrastruktur virtual server seperti CPU, RAM, storage, dan network yang dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan seperti production system, development, testing, dan backup atau disaster recovery. Contohnya ada Microsoft Azure, Telkom Digital Solution, dan Amazon Web Service. Misalkan di Telkom itu kan salah satu server terbesar yang ada di Indonesia. Nah, si Telkom ini biasanya menyewakan jasa servernya itu kepada provider lain atau perusahaan lain yang emang ingin menggunakan server tersebut. Nah, nama servernya itu Metro. Nah, biasanya provider lain itu kayak menumpang jalur servernya yang sudah dibangun sama Telkom. Nah, kalau jadi si Telkom ini hanya memberikan jalurnya gitu. Nah, keuntungannya apa sih? Pengguna tidak perlu membeli komputer dan peralatan secara fisik, melakukan pembelian rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat dan komputasi yang high level, sistem monitoring, dan agile deployment dengan skalabilitas. Dan pastikan ada pro dan kontra. Apa sih pro-nya? Tidak perlu repot-repot nih perusahaan atau jasa yang ingin menggunakannya untuk mengurusi keamanannya. Akses data juga dapat kapan saja, asal dari mana saja. Asal ada hak akses. Nah, misalkan dari sisi user biasanya, misalkan dari Telkom gitu. Nah, Metro itu kan bukan sembarang orang gitu yang bisa menggunakan. Nah, jadi si Telkom ini ngasih nih misalkan si provider lain untuk mengakses Metro tersebut. Nah, biasanya akan mengasih si password itu. Nah, biasanya user bisa mengganti-ganti password itu dengan unik agar tidak terotas gitu ya kan. Nah, terus penting juga nih untuk mempercayakan layanan cloud pada penyedia yang benar-benar telah terpercaya. Tentunya tim IT provider cloud lebih andal dan profesional dalam menangani keamanan sistem yang mereka miliki. Tim IT profesional cloud provider akan memastikan sistem dapat berjalan dengan baik dan tanpa kendala untuk kelancaran kebutuhan cloud Anda. Nah, terus kontranya tuh biasanya rentan, namanya juga internet karena secara luas banget kan. Terus juga cost-nya juga sangat besar. Terus juga harus mempercaya secara penuh keamanan pada pihak jasa layanannya. Jadi misalkan kayak Telkom tadi, bisa aja Telkom menyerang provider lain dengan mengancam keamanannya atau mengancam kerusakan gitu. Jadi segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Muhammad Irfan Fahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.